Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, NIM 430 2018 0095, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Manajemen Pembiayaan. Di sini saya akan menjawab soal sebagai berikut. Yang pertama yaitu likuiditas juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau perusahaan dalam melunasi utang dengan segera menggunakan harta lancar yang dimiliki. Tanpa memiliki kemampuan tersebut, perusahaan tidak akan mampu melakukan kegiatan operasional bisnis seperti biasa. Apa yang Anda ketahui tentang likuiditas? Jelaskan. Di sini saya akan menjawab. Likuiditas menurut Kashmir adalah rasio yang menggambarkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua, menurut Fahmi 2012 adalah gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar dan tepat waktu, sehingga likuiditas sering disebut dengan short-term liquidity. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar dan tepat waktu. Apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang atau membayar terutama utang yang sudah jatuh tempo. Jadi, likuiditas memiliki peran penting dalam menunjukkan kinerja perusahaan untuk menarik investor untuk mendukung bisnisnya. Soal kedua, konsep cost of capital, biaya penggunaan modal atau biaya modal, merupakan konsep yang sangat penting dalam pembelanjaan perusahaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan. Konsep ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari suatu sumber. Apa pengertian biaya modal? Dan jelaskan. Jawaban, biaya modal adalah biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh dana untuk mendanai investasi atau operasional perusahaan. Bisa berasal dari utang, saham, dan laba yang ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Jadi, biaya yang dikeluarkan bisa bersifat eksplisit seperti biaya bunga. Ada juga yang bersifat implisit, yaitu biaya yang tidak dikeluarkan pada saat ini, tetapi dikeluarkan di masa yang akan datang, seperti selisih harga obligasi yang dikeluarkan pada saat jatuh tempo dan diratakan pada tahun-tahun berlakunya obligasi. Penentuan besarnya biaya modal ini dimasukkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Sebagai contoh, pada umumnya orang yang menganggap bahwa biaya modal yang berasal dari utang yang dipinjam dari bank hanya berupa tingkat bunga yang diterapkan oleh bank dalam kontrak perjanjian hutang. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang manajemen keuangan internasional? Jelaskan. Di sini saya akan menjawab, manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Multinational Corporation yang sering disebut MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Jadi, manajemen keuangan internasional ini bagian penting dari ekonomi keuangan, terutama membahas masalah yang terkait dengan interaksi moneter dari setidaknya dua atau lebih negara. Keuangan internasional berkaitan dengan mata pelajaran seperti nilai tukar mata uang, sistem moneter dunia, investasi asing langsung, dan masalah penting lainnya yang terkait dengan manajemen keuangan internasional.
seperti perdagangan dan bisnis internasional. Keuangan internasional ada karena fakta bahwa kegiatan ekonomi bisnis, pemerintah, dan organisasi dipengaruhi oleh keberadaan negara. Adalah fakta yang diketahui bahwa negara-negara sering meminjam dan meminjamkan satu sama lain. Dalam perdagangan semacam itu, banyak negara menggunakan mata uang mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana mata uang dibandingkan satu sama lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.